Lebanon secara resmi dikenal sebagai Republik Lebanon adalah negara berdaulat di Asia Barat. Berbatasan dengan Suriah di utara dan timur, Israel di selatan, dan Siprus di barat dengan melintasi Laut Tengah. Memiliki kota terbesar Beirut yang juga menjadi ibu kota negara ini. Lebanon terletak di persimpangan dari Basin Mediterania dan Arab Pedalaman dengan fasilitas sejarah yang kaya dan berbentuk identitas budaya dari agama dan beragam etnis. Lebanon disebut sebagai negara terkecil di seluruh benua Asia yang hanya berukuran 10.452 km persegi. Tak mau kalah dengan negara-negara lain yang ada di Asia, negara ini juga terdapat fakta-fakta yang ada di dalamnya. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu agar tak ketinggalan informasi-informasi menarik baru lainnya dari channel ini. Nah, berikut ini adalah fakta-fakta menarik Lebanon. Meski Lebanon berada di kawasan Timur Tengah, Lebanon tak seperti negara Arab lainnya yang berasaskan Islam. Walaupun sekitar 54% penduduknya menganut agama Islam, namun sebenarnya terdapat 18 agama yang berkembang di negara ini. Terdapat 3 agama yang cukup mendominasi, yakni Islam, Kristen, dan Druze. Lebanon memang disebut sebagai negara dengan keragaman agama paling tinggi di Timur Tengah. Data CIA World Factbook 2014 memperkirakan komposisi agama dengan Muslim 54%, 27% Islam Sunni, dan 27% Islam Syiah. Kristen 40,5%, termasuk 21% Katolik Maronit, 8% Ortodok Yunani, 5% Katolik Malkite, 1% Protestan, dan 5,5% Kristen lainnya. Druze 5,6%, sangat sedikit orang Yahudi, Baha'i, Buddha, Hindu, dan Mormon. Total penduduk Lebanon kurang lebih sekitar 4 juta jiwa. Meskipun demikian, ternyata masih terdapat penduduk keturunan Lebanon yang berdomisili di luar dalam jumlah yang cukup besar. Misalnya di Brasil saja sekitar 12 juta, di Afrika dan beberapa negara lainnya. Meski berada di kawasan Timur Tengah, Lebanon justru tak memiliki gurun pasir. Lebanon memiliki hutan yang bisa dibilang sangat luas untuk negara yang berada di Timur Tengah. Pada tahun 2012, tercatat setidaknya hutan Lebanon mencangkup 13,4% dari total luas daratan Lebanon. Sebagai hasil dari eksploitasi yang telah berlangsung lama, beberapa pohon cedar tua tetap berada di kantong hutan Lebanon, tetapi ada program aktif untuk melestarikan dan meregenerasi hutan. Pendekatan Lebanon telah menekankan regenerasi alam dari penanaman dengan menciptakan kondisi yang tepat untuk perkecambahan dan pertumbuhan. Negara Lebanon telah menciptakan beberapa cagar alam yang berisi pohon cedar, termasuk cagar biosfer Souf, cagar jas cedar, cagar tanaurin, cadangan amawa, dan kamsebat di distrik Akar dan hutan pohon anggur Dewa dekat Besari. Meskipun sungai di Lebanon terkenal indah dan menawan, namun terdapat 15 sungai yang lebih menarik perhatian. Hal ini dikarenakan 15 sungai tersebut airnya mengalir langsung turun dari gunung-gunung Lebanon. Konstitusi Lebanon pertama kali diresmikan pada tanggal 23 Mei 1926 dan kemudian diamandemen beberapa kali. Lebanon adalah negara pertama di kawasan Timur Tengah yang memiliki konstitusi karena nyaris semua negara Timur Tengah saat itu masih berbentuk kerajaan yang biasanya dipimpin oleh raja atau emir. Dengan mengambil model dari Republik Ketiga Perancis, konstitusi itu menciptakan bentuk pemerintahan berupa suatu parlemen bikameral dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, meskipun Senat ini akhirnya ditiadakan. Presiden dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk sekali periode dengan masa jabatan 6 tahun dan tidak dapat dipilih kembali hingga satu periode dilewati. Wakil-wakil rakyat dipilih melalui jalur pengakuan.
dalam periode ini menjadi kebiasaan kuat bagi rakyat memilih pejabat-pejabat besar politik dan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan sesuai dengan proporsi dari sekte-sekte utama dalam masyarakat. Dengan demikian misalnya presiden haruslah seorang Kristen Maronit, Perdana Menteri dari kaum Muslim Sunni, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat seorang Muslim Syiah. Secara teoritis Dewan Perwakilan Rakyat melakukan fungsi legislasi, tetapi pada kenyataannya rancangan undang-undang disiapkan oleh eksekutif dan diajukan di Dewan Perwakilan Rakyat yang meloloskan mereka hampir tanpa terkecuali. Berdasarkan konstitusi, komisaris tertinggi Prancis masih memegang kekuasaan tertinggi, suatu aturan yang awalnya diterima dengan berat oleh kaum nasionalis Lebanon. Meskipun demikian, Charles de Baas, seorang ortodoks Yunani, terpilih sebagai presiden pertama Lebanon 3 hari setelah konstitusi itu berlaku. Beirut adalah ibu kota Lebanon yang berpenduduk 1,2 juta jiwa. Sebelum Perang Saudara Lebanon pecah, kota ini dijuluki Paris di Timur Tengah karena kosmopolitanya. Kota Beirut juga sering dibandingkan dengan burung legenda Poene karena dihancurkan dan dibangun kembali sebanyak 7 kali. Selama beribu-ribu tahun, Lebanon telah menjadi persimpangan utama peradaban. Karena itu tak mengherankan bila negara kecil ini mempunyai budaya yang luar biasa, yang kaya dan hidup. Campuran kelompok etnis dan agama yang sangat luas di Lebanon ikut menyumbangkan tradisi makanan, musik dan sastra serta festival. Beirut khususnya merupakan panggung seni yang sangat hidup dengan berbagai pertunjukan, pameran mode, dan konser yang diadakan sepanjang tahun di berbagai galeri, museum, teater, dan tempat-tempat terbuka. Masyarakat modern terdidik sangat mirip dengan banyak masyarakat Eropa lainnya di Mediterania. Meskipun demikian, bangsa Lebanon sangat bangga akan warisan mereka dan telah menjadikan negeri itu dan khususnya Beirut pusat kebudayaan dunia Arab. Lebanon adalah negara anggota Organisasi Internasional de la Francophonie. Karena itulah kebanyakan orang Lebanon berdui bahasa yang mampu berbahasa Arab dan Prancis. Namun bahasa Inggris kini sangat populer khususnya di antara mahasiswa. Di negara ini agama Kristen bergaul akrab dengan Islam dan Lebanon juga merupakan pintu masuk Arab ke Eropa serta jembatan Eropa ke dunia Arab. Nah, itulah beberapa fakta yang ada di negara Lebanon. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk meninggalkan pendapat kalian di kolom komentar.